Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Ramadan dengan NPM 10030123045 dari kelas B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan siap mengikuti pembelajaran kali ini ya. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu memasuki pembahasan pada materi kali ini, Ibu akan sedikit mengulang mengenai materi sebelumnya, yaitu materi tentang zakat. Nah, di mana zakat itu ialah merupakan bentuk ibadah yang mengajarkan kita untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan hal ini tuh berkaitan dengan materi kali ini, di mana pada materi kali ini tuh kita akan mempelajari ibadah yang juga mengandung nilai kepedulian dan nilai keikhlasan, yaitu mengenai kurban. Anak-anak tahu tidak bahwasannya ibadah kurban itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana kedua nabi ini tersebut sangat amat taat kepada perintah Allah. Dan dari kisah nabi tersebut kita itu dapat mengambil pembelajaran mengenai ketaatan, keberanian, dan perintah pengorbanan demi ketaatan kepada Allah. Dan Ibu harap melalui pembelajaran materi mengenai ibadah kurban ini, kalian itu bisa belajar mengenai makna ketaatan, makna keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, hari ini kita akan membahas mengenai ibadah kurban, yang mana Ibu akan memulai dari pengertian ibadah kurban, hukum melaksanakan ibadah kurban, kemudian hewan yang boleh dijadikan untuk berkurban, waktu pelaksanaan, dan hikmah yang bisa diambil setelah kita mempelajari ibadah kurban. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari ibadah kurban. Nah, kurban ialah menyembelih hewan-hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kurban ini tuh berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat. Kemudian daripada itu ada tujuan dari kurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan harta dalam bentuk hewan sembelihan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada hukum kurban. Nah, hukum melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tahu bisa disebut orang yang mampu itu disunahkan untuk berkurban, tetapi orang yang tidak mampu itu tidak berdosa jika tidak melakukannya gitu. Nah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban bagi orang yang mampu itu wajib sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu hewan yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama yaitu ada unta dengan syarat telah berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Kemudian ada sapi dengan umur 2 tahun dan telah masuk umur ketiga. Kemudian yang ketiga kambing atau domba dengan berumur 1 tahun atau minimal 6 bulan jika kondisi domba telah besar. Dan ketentuan atau syarat yang lainnya, hewan kurban itu harus sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, atau tidak kurus kering. Pembahasan yang keempat yaitu waktu pelaksanaan untuk ibadah kurban. Nah, waktu penyembelihan hewan-hewan kurban yaitu dimulai dari semenjak beres sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari tasyrik, di mana hari tasyrik ini tuh dimulai dari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, jika hewan kurban tersebut disembelih sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, maka kurbannya itu tidak sah gitu atau tidak disebut dengan kurban gitu, tapi itu termasuk ke dalam penyembelihan biasa. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu ada hikmah dari ibadah kurban. Nah, yang pertama karena tadi kita telah meneladani kisah dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, maka kita dapat meneladani pengorbanan dari Ibrahim, Nabi Ismail yang taat kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua dapat mendidik umat Islam agar memiliki sifat ikhlas, sabar, dan rela berkorban demi kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan. Untuk pembahasan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Nah, Ibu akan sedikit mereview mengenai pembahasan kali ini ya. Jadi kurban itu ialah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian hukum dari
ibadah kurban ini yaitu sunnah muakkadah, dan hewan yang disembelih untuk ibadah kurban ini tuh harus sehat gitu, tidak boleh cacat. Kemudian dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menulis kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian untuk pembahasan minggu selanjutnya, yaitu mengenai materi ibadah kurban. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.